Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wesa Masadewa dengan NIM 016 dari kelas TI 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komponen penyusun jaringan. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih pengertian kabel UTP dan juga fungsinya. Jadi, UTP merupakan kepanjangan dari kata Unshielded Twisted Pair yang diambil dari kata unshielded yang menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair yang lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Lanjut ke warna kabel UTP. Dalam kabel UTP, jika kalian buka, akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu ada orange, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan juga putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan juga fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya, marilah kita simak penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Jadi untuk warna orange, hijau, dan juga putih hijau, itu fungsinya sama, yaitu untuk jalur paket data. Untuk selanjutnya, ada warna biru yang memiliki fungsi untuk jalur suara. Kemudian paket warna putih biru juga memiliki fungsi untuk paket suara juga. Lalu warna kabel coklat itu fungsinya sebagai konduktor tegangan DC. Kemudian warna kabel putih coklat itu fungsinya sebagai konduktor tegangan DC. Lanjut ke fungsi kabel UTP, yaitu fungsinya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam satu jaringan LAN atau menghubungkan host dengan jaringan lokal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak fungsi kabel UTP sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya dengan cara menyusun kabel UTP dengan jenis crossover. Kemudian menghubungkan komputer lebih dari dua dengan hub dan switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis strike port. Lalu menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis strike through. Lalu untuk membuat USB extender, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB konektor dengan USB port. Lalu untuk membuat extender kabel printer, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang kabel printer. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis kabel UTP. Untuk yang pertama ada kabel strike through. Untuk kabel tipe strike through memiliki aturan penyusun yang sama antara ujung konektor satu dengan konektor yang lainnya. Tipe kabel strike through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan antara router dengan switch atau hub, kemudian komputer dengan switch, dan juga komputer ke hub. Adapun urutan kabel strike through adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar, untuk konektor 1 dan konektor 2 itu sama, yaitu urutannya adalah putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Untuk selanjutnya adalah kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misal antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar, untuk konektor 1 urutannya adalah putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan terakhir adalah coklat. Untuk konektor yang kedua adalah putih hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan terakhir adalah coklat. Nampaknya berbeda ya. Selanjutnya untuk kabel rollover. Jadi untuk kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalkan switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada konektor 1 urutannya adalah putih jingga, putih hijau, biru, kemudian hijau, putih coklat, dan terakhir adalah coklat. Untuk konektor yang kedua itu adalah sebaliknya dari konektor yang pertama,
Jadi dimulai dari coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, jingga, yang terakhir adalah putih jingga. Nah, kita akan membahas jenis kabel UTP berdasarkan kategorinya. Jadi ada banyak banget kategorinya. Yang pertama adalah CAT1, kecepatannya up to 1 Mbps dengan tipe kabel twisted pair, penggunaan plain old telephone services. Kemudian kategori CAT2, kecepatan up to 4 Mbps, tipe kabel adalah twisted pair, penggunaan token ring. Lalu untuk kategori CAT3, kecepatan up to 10 Mbps dengan maksimal 100 meter, tipe kabel adalah twisted pair dan penggunaan token ring dan 10 base di internet. Kemudian CAT4, kecepatan up to 16 Mbps, maksimal 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan token ring dan 10 base di internet. Kemudian ada CAT5, kecepatan up to 100 Mbps dengan maksimal 100 meter, tipe kabel adalah twisted pair dan penggunaan untuk token ring, internet dan fast ethernet. Kemudian CAT5A, kecepatan up to 1 Gbps, maksimal 100 meter, kabel adalah twisted pair dan penggunaan untuk Ethernet, fast internet, dan gigabit internet. Lalu ada CAT6 up to 10 GB per second, maksimal 100 meter, dan tipe kabel twisted pair, penggunaan untuk gigabit Ethernet dan 10G internet 55 meter. Lalu ada CAT6A, kecepatan up to 10 GB per second, maksimal 100 meter, tipe kabel twisted pair, dan penggunaan gigabit internet dan 10G Ethernet 55 meter. Kemudian ada CAT7, kecepatan up to 10 GB per second, maksimal 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan untuk gigabit Ethernet dan 10G Internet 100 meter. Berikutnya kita akan membahas kelebihan kabel UTP. Untuk kelebihan yang pertama, harganya relatif murah, kemudian lebih fleksibel karena tidak dilindungi oleh lapisan aluminium foil. Lalu diameternya kecil, berukuran 0,43 cm, sehingga memudahkan dalam proses instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45. Kemudian pemeliharaannya relatif mudah, lalu kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu saluran yang lain atau keseluruhan jaringan. Lalu kita akan membahas kekurangan kabel UTP. Untuk kekurangan yang pertama, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Lalu, lentur dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Kemudian jarak jangkauan yang pendek, hanya maksimum 100 meter. Kemudian transmisi data relatif lambat. Selanjutnya, gimana sih cara pemasangan kabel UTP? Jadi caranya yang pertama, kupas kulit kabel bagian ujung menggunakan tang crimping kira-kira 2 cm. Lalu yang kedua, jika sudah terkelupas akan seperti pada gambar nomor 2 ini. Lalu yang ketiga, luruskan dan urutkan kabel sesuai dengan standar yang ada. Nomor 4, bila sudah lurus dan urut, langsung diratakan ujung kabel UTP dengan cara dipotong dengan tang crimping. Yang kelima adalah masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah berada dengan posisi yang tepat, yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Selanjutnya baru kita lakukan crimping menggunakan crimping tool, dan berikut adalah hasil dari pengkabelannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pemasangan kabel UTP dengan simulator pada HP Android. Nah, berikut adalah tampilan dari training mode. Yang pertama, kalian kupas terlebih dahulu kabelnya, lalu kalian luruskan kabelnya. Setelah itu, kalian urutkan berdasarkan aturan yang ada, yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Kita susun secara urut dan sesuai dengan aturan tadi.
Dalam mengurutkan kabel kita tidak boleh terbalik, jadi harus urut. Nah, setelah semuanya urut, kita tutup dengan menggunakan konektor tersebut dan kita pasin, masukin pelan-pelan, kita pas, harus pas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita crimping. Nah, itu adalah tang crimping. Setelah itu kita cek dan hasilnya adalah strike. Begitu teman-teman, dan itu sudah berhasil tandanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.